Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di video pembelajaran Pak Imran. Nah, di video pembelajaran tematik kali ini ya, kita akan belajar di pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran apa? Pembelajaran 3, tema 5, subtema 2. Nah, sebelum kita belajar, kita akan berdoa dulu ya. Ayo semuanya diangkat kedua tangannya. Ya benar, sekarang kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kalian tonton video pembelajaran ini sampai habis ya. Oke? Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, dengan menonton video pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui ukuran panjang benda dengan tepat. Yang kedua, dengan menonton video pembelajaran, peserta didik dapat mengukur panjang benda dengan tepat. Yang ketiga, dengan menonton video pembelajaran, peserta didik dapat mengenal karya dari daun kelapa dengan tepat. Yang keempat, dengan menonton video pembelajaran, peserta didik dapat membuat karya dari daun kelapa dengan benar. Yang kelima, dengan menonton video pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui puisi berdasarkan gambar dengan benar. Yang keenam, dengan menonton video pembelajaran, peserta didik dapat membuat puisi berdasarkan gambar dengan benar. Oke, kita akan langsung belajar. Marilah kita melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apakah kalian pernah makan ketupat saat lebaran? Ayo, pasti kalian pernah ya makan ketupat saat lebaran. Karena biasanya saat lebaran ibu kita selalu memasak ketupat ya. Karena ketupat itu adalah ciri khas di lebaran. Nah, kemudian coba kalian perhatikan ketupat tersebut. Kira-kira ketupat tersebut terbuat dari apa ya? Ayo, ketupatnya ya. Ketupat itu terbuat dari daun kelapa ya Ananda semuanya. Tahu nggak bentuk daun kelapa itu seperti apa? Oke. Nah, kita akan belajar tentang macam-macam karya dari daun kelapa. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nih, di sini ada 3 karya dari daun kelapa. Yang pertama ini apa namanya? Masya Allah, benar sekali, namanya ketupat. Kalau yang kedua ini apa ya namanya? Masya Allah, benar sekali, hiasan upacara. Atau biasanya ini ada di perkawinan ya. Saat perkawinan biasanya ada yang seperti ini. Kemudian yang ini apa ya namanya? Masya Allah, benar sekali, ini namanya keranjang buah. Jadi ada 3 macam karya dari daun kelapa. Pertama ketupat, yang kedua hiasan upacara, yang ketiga ada keranjang buah. Ini gambarnya ya Ananda semuanya. Nah, ayo kita membuat ketupat. Nah, silakan Ananda tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Kembali lagi di channel Hot dan Lucu. Seperti yang saya janjikan pada video sebelumnya, pada kali ini saya akan membuat ketupat bawang. Ya. Saya lihat bentuknya, ciri-cirinya adalah bagian bawah yang lebih lebar. Jadi bisa memasukkan beras yang lebih banyak nantinya.
Bahan yang digunakan adalah daun kelapa emas yang muda. Kemudian kita potong dulu karena terlalu lebar. Gunakan bagian yang terang atau bagian yang agak licin untuk di luar, dan begitu juga dengan kanan di bawah, kiri di atas, ingat ya. Oke, setelah membuat seperti ini, pegang yang bagian ketiga, masukkan yang kanan ke atas, bawah, atas. Karena tadi kita ke atas, jadi sekarang ke bawah, atas, bawah. Kemudian yang ini tadi bawah ya, jadi sekarang atas, bawah, atas. Oke, kerangkanya sudah jadi. Kalau tadi kalau video sebelumnya saat membuat ketoprak kita hanya menjalankan kepala daunnya saja, yang besar ini. Kalau sekarang kita akan menjalankan dua-duanya, dan diawali dengan menjalankan yang buntut daunnya dulu. Kanannya atas, jadi bawah, atas, bawah, atas, bawah. Dan selanjutnya kita mainkan yang buntut satu lagi, atas, bawah, atas, bawah, atas lagi. Nah, setelah itu baru kita mainkan yang kepala daunnya, bawah, atas, bawah. Yang ini kita lebarkan dulu, atas, bawah, atas. Oke, kalau sudah selesai, ini kita sudah selesai. Sekarang tinggal dikencangkan. Mengencangkannya dari bagian atas dulu, maksudnya dari bagian kepala daun. Oke, sekarang keriputnya sudah jadi. Ini karena terlalu kencangan jadi seperti ini ya, bentuknya agak kendur, sama seperti di awal. Oke, sekian, sampai jumpa pada video selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingatkah kamu apa itu puisi? Puisi adalah kumpulan kata-kata yang indah. Nah, sudah ya kita pelajari waktu itu. Sekarang kita akan mempelajari puisi lagi, tapi kita di sini belajarnya ya, kita membuat puisi dari gambar atau apa yang kita lihat. Puisi ini biasanya memiliki tema, Ananda semuanya. Tema itu apa ya, Pak? Tema itu adalah ide yang ada di dalam puisi. Misalnya tentang keindahan alam. Nih, coba kita lihat nih. Di sini ada puisi yang judulnya Memandang Alam. Coba kita baca yuk puisinya sama-sama. Memandang alam dari atas bukit. Sejauh pandang kulepaskan, sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Nah, itu adalah puisi Memandang Alam yang sudah Pak Imron bacakan. Sekarang di sini kita akan belajar membuat puisi.
tapi berdasarkan gambar. Maksudnya gimana, Pak? Nah, seperti ini Ananda semuanya. Kita akan melihat gambar ini ya yang Pak Imron tampilkan. Nih, ada gambar apa ya ini? Ada gambar pantai. Nah, sekarang kita akan membuat puisi yang temanya pantai atau lautan. Nah, yuk coba kita buat. Nah, ini dia puisi yang sudah dibuat. Judulnya Pantai Nan Indah. Sesuaikan dengan gambar ini yang di samping ya. Nah, ini sudah Pak Imron buat puisi berdasarkan gambar yang dilihat di samping ini. Pak Imron bacakan ya puisinya. Ombak datang bergulung-gulung, seperti memiliki kaki yang begitu indah. Aku duduk sambil termenung, menyaksikan semesta. Pantai yang indah, di manakah ku temukan lagi sebuah keindahan seperti keindahan yang kau miliki. Nah, itu dia puisi yang sudah Pak Imron bacakan, yang mana puisinya dibuat berdasarkan melihat gambar yang ada di samping ini. Oke, coba kita buat lagi puisinya. Nih, sekarang kita buat puisi dari gambar yang ada di samping ini. Ayo coba. Kira-kira gambar apa ya ini? Wah, benar sekali. Ini adalah gambar matahari terbenam, atau bisa dikatakan ini sedang waktu senja. Oke, nama lainnya ya waktu senja. Jadi di sini Pak Imron sudah buat puisi, judulnya Cahaya Senjamu. Nah, sesuai dengan gambar kan tentang senja atau matahari terbenam. Pak Imron bacakan. Mentari di senja, di bawah cahaya senja, suara demur sayu bergema, melukiskan senja sangat indah. Kulepas pandangan ke ujung lautan, menyaksikan sumber cahaya matahari. Mulai turun perlahan-lahan, ritual indah menutup hari. Nah, itu dia puisi tentang gambar di samping ini, yaitu gambar senja. Nah, jadi puisi itu bisa kita lihat dari melihat gambar, atau puisi itu bisa dibuat saat kita sedang memandangi sesuatu yang ada di sekitar kita. Misalkan kita lagi duduk di tepian sungai, kita melihat aliran sungai. Nah, itu bisa juga kita buat sebagai inspirasi kita untuk membuat suatu puisi. Seperti itu ya Ananda semuanya. Nih, kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita akan belajar tentang mengukur panjang benda. Sebelumnya kita sudah kan mengukur panjang benda. Nah, kita akan belajar lagi mengukur panjang benda tersebut. Tapi di sini ada bedanya ya. Nanti Pak Imron kasih tahu bedanya apa. Nah, sebelumnya Pak Imron tanyakan dulu. Masih ingat enggak alat ukur yang biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda? Oke, benar sekali. Pertama ada penggaris. Nih, ada penggaris. Ya, fungsi penggaris ya mengukur panjang benda ya. Misalkan buku, penghapus, atau kotak pensil. Yang kedua, nih, ada namanya jangka sorong untuk mengukur diameter suatu benda. Misalkan diameter bola bisa ya diukur dengan jangka sorong.
Sekarang apa bedanya Pak dengan pembelajaran sebelumnya? Nah, kita di sini akan mengukur panjang daun ya. Oke, sekarang ayo coba perhatikan video ini. Assalamualaikum Ananda semuanya. Nah, kali ini kita akan mengukur panjang benda. Nah, sekarang Pak Imran sudah menyiapkan dua buah daun, ya, dua helai daun yang berbeda ukuran. Sekarang kita akan mengukur panjang dari kedua daun tersebut menggunakan alat ukur yang bernama apa? Masya Allah, benar sekali, bernama mistar ya. Ini ada mistar Pak Imran. Sekarang Pak Imran akan mengukur kedua daun ini. Pertama kita ukur dulu yuk daun yang yang ini, yang ukurannya kecil nih. Berapa ya kira-kira panjang daun ini? Kita akan mengukurnya menggunakan mistar. Yuk kita ukur. Nah, jangan lupa daunnya, ujung daunnya diletakkan di 0, di angka 0 ya. Nih di sini. Sekarang kita lihat ujung daun satunya lagi berada di angka berapa ya? Wah, ternyata panjang daun ini adalah nih 10 cm. Nih panjang daunnya 10 cm nih sampai sini. Ujung satunya kita lihat ternyata ujung satunya itu berada di angka 10. Berarti panjang daun ini adalah 10 cm. Nah, sekarang kita lihat daun yang ini. Kira-kira berapa ya panjangnya? Yuk coba kita ukur. Oke. Ya. Nah, kita taruh dulu mistar di ujung daun di angka 0 ya, jangan lupa. Kemudian ujung daun satunya lagi kita lihat berada di angka berapa. Kayaknya ini ukuran daunnya lebih dari 30 cm nih. Kita lihat. Nih. Belum sampai ujung nih. 30 cm-nya sampai sini nih. Nih. Sekarang coba kita lihat di sini, kita tandai dulu di sini 30 cm nih ya. Pak Imran tandai pakai tangan. Kemudian kita taruh mistar di sininya lagi. Nah, ternyata ukuran daun ini 30 cm ditambah 1,5 cm. Jadi panjang daun ini adalah 31,5 cm ya. Panjang daun ini kita sudah mengukur daun menggunakan mistar. Nah, coba Ananda lakukan di rumah. Ayo, diambil daunnya yang ada di depan rumah, terserah daun apa, kemudian diukur menggunakan mistar. Ya, boleh daun yang besar ataupun yang kecil seperti ini. Oke. Sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Pak Imran ada tugas untuk kalian. Ada 2 tugas nih. Yang pertama, ada 2 soal ya maksudnya. Tuliskan 1 contoh kerajinan dari daun kelapa. Ayo. Kalau nonton video pembelajaran tadi pasti tahu contohnya. Nomor 2, ukurlah pensil yang kamu punyai menggunakan penggarismu. Berapakah panjang pensil yang kamu punya? Nah, ini ya. Coba kalau kalian punya pensil, kalian ukur pakai mistar kalian ya. Jangan lupa kalau mengukur itu ujung pensil harus berada di angka 0 ya, harus tepat berada di angka 0 pada mistar, dan ujung satunya lagi dilihat
sampai angka berapa pada Mistar ya. Nanti kedua soal ini kalau sudah dijawab dikirimkan ke Google Classroom ya Ananda semuanya. Pak Imron tunggu jawabannya. Pak Imron ingatkan lagi untuk nomor 2 ini ya, mengukur panjang pensil kalian masing-masing. Mengukurnya pakai Mistar ya. Oke Ananda semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Nah, jangan lupa tugas yang ada di akhir video pembelajaran tadi dikerjakan ya. Pak Imran tunggu jawabannya. Tapi sebelum kita selesai belajar, kita berdoa dulu yuk. Angkat kedua tangannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.